Kata-kata nasihat sekaligus pelepasan santri yang menuntut ilmu ke luar negeri oleh pimpinan pondok yang mulia yang terhormat Abuya Kiai Haji Muhammad Abdi LCMA. Kepada Abuya, waktu dan tempat kami persilahkan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi dzil fadli wal ihsan alladzi qadhafa fi qulubi man sya'ahu min 'ibadihi nural iman. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma 'allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nasina waftah 'alaina hikmataka wansur 'alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang kita hormati Ketua Yayasan, Majelis Guru yang hadir bersama-sama dengan kita, yang saya hormati Wali Santri yang berkenan hadir, kemudian alumni kita yang insya Allah akan melanjutkan pendidikannya ke universitas, dan yang saya cintai santri dan santriwati sekalian. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat dan karunia yang dilimpahkan Allah. Salawat dan salam kita haturkan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak-bapak, ibu-ibu, santri dan santriwati yang saya cintai, kita awali acara kita ini dengan membacakan Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan niat yang muncul dari lubuk hati anak-anak didik kita yang telah menyelesaikan pendidikannya di tingkat aliyah pada pondok pesantren kita ini untuk melanjutkan pendidikan mereka ke luar negeri dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala segala urusan mereka dan tercapai maksud yang ada di dalam hati. Amin amin Allahumma amin. Dan mudah-mudahan ini menjadi contoh pula hendaknya bagi santri-santri yang lain. Ini pada orang tua yang hadir, wali santri, baik bapak atau ibu. Santri kita ini Pak di karantina di pesantren ini, jadi tidak dibenarkan keluar, sehingga akses kita ke dalam pondok ini sangat dibatasi. Jadi banyak, kalau kita tengok hari-hari orang tua yang berdiri di pagar ini itu bukan mau demo undang-undang Omnibus Law, bukan. Itu mau bayar uang sekolah anaknya Pak. Kalau yang mau demo jangan di depan pagar kita ini, sana demonya jauh-jauh. Bahkan yang di dalam ini tidak ada yang pulang ini. Jarang yang pulang. Ada yang pulang itu sudah kita pulangkan langsung. Jadi kalau masih ada yang mau pulang, silahkan saja. Tapi tidak boleh
melakukan ujian tatap muka di pondok pesantren kita ini dalam waktu dekat ini. Jadi ujiannya dengan siapa? Tatap muka juga, tapi nanti dengan angkatan daring, rombongan daring maksud saya. Ya, ini zamannya sudah banyak berubah, alhamdulillah. Jadi kalau bapak nanti atau ibu nanti melihat, oh yang masuk di sini dibatasi, atau alumni kita menengok yang masuk di sini dibatasi. Dulu kami mau tawaju ke pesantren ini boleh Bu ya, sekarang kenapa tak boleh? Bukan tak boleh tawaju. Tawaju boleh, lewati pagar itu yang tak boleh. Jadi kalau mau tawaju, tawajulah di rumah masing-masing, atau cari majelis-majelis zikir yang ada di rumah yang dekat dengan rumah kita masing-masing. Dan insya Allah hari Senin ini mereka semua akan melaksanakan ujian, insya Allah. Kemudian sesudah ujian mereka akan dipulangkan ke pangkuan orang tua masing-masing. Kemudian seminggu sesudah itu barulah, atau beberapa waktu sesudah itu baru yang belajar daring itu melaksanakan ujiannya. Jadi kalau ditanya ke saya, siapa yang lebih besar pengorbanannya? Ya pengorbanannya tentu lebih besar yang bersedia menetap di sini. Itu pasti itu. Tentu lebih besar pengorbanan orang-orang yang mau bersusah payah menetap di asrama selama masa pandemi ini. Nah, cuman sayangnya yang di asrama ini banyak pula yang kerjanya tidur-tidur aja. Datang kita ke asrama itu main gitar dia, padahal kita sudah nengok dia dari jauh. Apa sudah mau dia awak langsung pura-pura loloknya. Ya Allah, di kota dia tidak tantu dia awak dia dah. Lainnya tantunya. Nah, cuman sini itu cara nak boleh tantu di kita panggil santri kan. Saya tidak marah saya, jangan dikira saya marah. Peraturan tetap peraturan. Santri dan santriwati yang saya cintai, tak banyak yang ingin saya sampaikan. Ini yang keluar negeri ini kalau mau disebut namanya satu-satu, dari kiri kita, dari kanan lah. Kitab kuning dari kanan. Siapa Ustaz Sulaiman? Nur Hidayat. Nur Hidayat, tak ada di sini. Ada. Hanya pakai cadar, bukan? Pakai masker. Ya? Nggak usah. Santri-santri ini tahu Nur Hidayat itu siapa. Nur Hidayat itu adiknya Nur Aini. Nur Aini itu siapa? Kalian carilah sendiri. Yang kedua, Aldi Ardiansyah. Nur Hidayat ini jurusan PK ini. Dulu di kelas 12, jurusan PK. Pernah datang ke saya mau minta pindah jurusan. Apa katanya, Bu ya? Ambo nak masuk kuliah kedokteran rencana nih. Itu kalau nya masih mainge, ambo tekonang nih ambo. Apa ambo sampai kinyo kedokteran mah apa dek kelas 2 boleh baunya Bu nak pindah. Kinilah di ujung-ujung gitu kok. Nanggung saja. Tak usah nanti aja pindahnya kata saya. Alhamdulillah dia mau mendengarkannya. PK dia dulu ini. Rencananya mau kemana beliau ini? Ukraina. Nah, saya Ukraina ini tidak tahu saya ini. Entah di mana ada Bingkuang enggak ada. Ukraina, Eropa itu ya. Eropa daya dia. Eropa. Kan? Setidak-tidaklah sampai lo ke Eropa badan kan? Ini mal. Kemudian Aldi Ardiansyah. Beliau ini IPA kalau saya tidak salah. IPA rencananya mau kemana? Ada Aldi. Izin. Enggak, saya izinkan. Berapa hari izin? Belarus juga ke Eropa. Hah? Eropa Timur. Ya. Eropa aja deh. Kemudian Febrian Putra Evasman. Beliau ini PK kalau saya tidak salah. Ke Ukraina juga. Yaswi Ismail ini muhajir IPS dia ini. Karena dulunya di PK, tapi karena hijrah ke IPS maka disebutlah dia dengan muhajir IPS.
Ada Yaswi sekarang? Tidak ada. Di jalan ya, ya insyaallah. IPS beliau ini. Bahrul Alam Aljazair. Belum berangkat sudah tampang Aljazair dia. Dulu di PK dia ini. Gelar khalifahnya Khalifah Hanafi. Itu gelar khalifahnya dalam ilmu tarikat. Hadir, tahu saya. Kalau khalifah itu udah tak jati, Pak. Enggak perlu sakui dah. Aprizal Sudan. Aprizal ini yang dari Tanjung Kudu ini. Bukan? Hah? Berarti lah pindah ke Rahul berarti. Berarti lah pindah ke Rahul. Ya, dari Rahul dia dari PK ini. Jurusannya PK. Sebenarnya dia mau berangkat tahun lalu. Dan beliau, saya tahu beliau serius. Orangnya semenjak dia memilih Sudan memang tidak pernah berubah. Seakan-akan sudah cinta mati dengan Sudan itu. Tahun lalu karena kondisi kita sedang tidak baik untuk keluar negeri, makanya belum jadi berangkat. Kemudian David Ricardo, ini juga dari PK Tanjung Alai. Iya David ya. Belum pindah lagi kan? Tanjung Alai dan insyaallah ke Sudan. Rangga Saputra, Ustaz Rangga ada tadi. Sudah berapa juz hafal Al-Qur'annya? Sudah hafal? Sudah hafal semua, alhamdulillah. Awak ni lah tua dek mahafal, ndak hafal-hafal kayak gini. Ya. Kalau ada murid kau ni pandai, bangga guru-guru deh. Nak menyabui je kau jawab tu, murid Dayan, senang hati awak deh. Tapi kalau ada murid kau ni tangkau, memandanginya ke entahlah. Jadi beliau ini sudah hafal Quran, alhamdulillah. Sengaja talaki selama 1 tahun di Jakarta untuk menghafal Al-Quran. Kemudian sudah ada kabulnya dari universitas di Sudan. Dulu di PK juga ini. Angkatan Corona? Enggak ya? Enggak. Yang lain-lain itu angkatan Corona itu. Alhamdulillah berkah Corona. Kemudian Nur Aiman Farhan. Insyaallah ke Mesir. Beliau ini tamatan PK. Siapa gelar khalifahnya? Iya. Saya pikir sudah lupa dia. Khalifah Ahmad Amin. Kalau dalam ilmu tarikatnya beliau sudah khalifah juga. Dari PK Nur Aiman, kampungnya di mana Nur Aiman? Lalawan ya. Lalawan. Kemudian M Sadri, ini orang tuanya ada saya tengok. M Sadri. Ada. M Sadri saya pikir tidak datang Sadri. Sadri ini adik dari Rahmi. Ya, Rahmi Hidayarti yang sekarang sedang belajar di Turki. Yang kita acara pelepasannya 2 tahun yang lalu. Setahun yang lalu ya. Jadi sekarang ini kenapa saya sampaikan santri dan santriwati sekalian, gunanya supaya nampak oleh kita bahwa tidak ada hubungannya kekayaan dengan kemiskinan, dengan semangat belajar seseorang itu tidak ada. Orang berpikir keluar negeri itu mesti orang kaya saja, tidak mesti. Tidak mesti. Saya punya cerita saya tentang Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ketika dia berusia 5 tahun, beliau ini anak yatim. Luar biasa. Ulama-ulama memujinya luar biasa. Apa kata ulama? Kalian kalau mau nengok akal orang, setengah dunia orang ini, kalau kalian mau menengok kepada siapa, tengok Imam Syafi'i. Karena dia memiliki akal separuh orang di dunia ini. Saking cerdasnya. Bukan banyak akalnya, begitulah gambaran kecerdasan Imam Syafi'i. Semenjak kecil sudah nampak. Beliau yatim, beliau tak punya kelayakan, tak punya kekayaan. Jadi di kampung beliau itu ada kutab namanya. Kutab itu kalau di kita condong suwau mengaji, suwau tompek mengaji, kelompok belajar kecil.
Datang Imam Syafi'i ke sana. Tak mau guru itu awal mengajarnya, karena guru belum mengenalnya. Jadi guru itu hanya duduk di dekat anak-anak yang mampu saja. Imam Syafi'i dia merasa terpisah sendiri dia, sehingga guru tidak nengok dia. Guru nengoknya anak-anak yang mampu saja, yang dalam tanda kutip punya kekayaan. Lalu menangislah Imam Syafi'i. Pulang dia ke rumahnya, apa katanya? Ya ummah, wahai ibuku yang tersayang, saya tidak mau lagi datang ke Kutab itu, tidak mau lagi saya datang ke surau itu, katanya. Kenapa tidak mau? Tanya ibunya. Jawab Imam Syafi'i apa? Guru di situ nengoknya anak-anak yang mampu saja. Imam Syafi'i merasa dia minder. Apa kata ibunya? Ini ibu yang bijaksana, nak, katanya. Datanglah ke sana. Masuk ke sana seperti biasa saja dan duduk di samping murid yang kaya. Masuk ke sana seperti biasa saja, duduk di samping murid yang kaya. Maka guru akan mengajarkan engkau, jangan buat perangai yang akan menarik perhatian guru kepada engkau. Ayolah, datanglah dia. Biasa saja masuk, dia duduk dia di samping anak yang kaya itu, yang mampu itu. Nah, guru mengajarkan anak yang mampu. Akhirnya apa? Dia kecipratan ilmu guru itu, dapat juga akhir ilmunya. Pada suatu kali guru ini pernah tak datang. Jadi guru tak datang itu memang semenjak zaman dahulu kala rupanya. Sudah jadi sejarah itu. Tak datang gurunya. Apa hebatnya? Imam Syafi'i lah yang mengajarkan murid yang kaya di sampingnya itu. Diajarkannya Muhammad. Ini apa maksudnya? Imam Syafi'i itu siapa namanya? Muhammad. Ayahnya bernama Idris, datuknya bernama Syafi'. Nasabnya kalau ditelusuri sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada darah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam tubuh Imam Syafi'i. Beliau itu silsilahnya bertemu dengan silsilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Silsilahnya maksud saya. Jadi Imam Syafi'i inilah yang mengajarkan anak-anak tadi. Datang gurunya, ditengoknya, oh sudah ada yang menggantikan saya rupanya. Ditengoknya rupanya Muhammad bin Idris yang menggantikannya. Akhirnya apa? Apa kata guru itu? Berartilah do pengganti dan lain. Kalau ndak ada tibo no, akhirnya do Syafi'i yang akan mengajar. Akhirnya apa? Dia ndak bayar uang sekolah dia jadinya. Jadi jangan dipikir belajar itu kemana sajalah, ke dalam negeri kah, di dalam negeri kah, ke luar negeri kah. Jangan dipikir itu hanya hak orang-orang yang mampu saja. Enggak. Itu bukan hak orang-orang yang mampu saja. Itu hak semua kita. Kita boleh mendapatkannya secara cuma-cuma jika kita punya kemampuan dalam berpikir kita. Contohnya Imam Syafi'i. Berapa umurnya itu dia sudah mengajarkan teman-temannya itu? Umurnya 5 tahun. Ya, kalau Syafi'i zaman kini kan lain orang. Awak ala buwa, tongkau, idui payah, pancabui, apa boleh? Apa lolok tambah cik deh kan? Ya, itu bukan sifat kita itu. Jadi santri dan santriwati sekalian, perhatikan itu. Tidak ada hubungannya meraih mimpi kita dalam pendidikan antara yang mampu dengan yang tidak mampu. Tidak ada hubungannya. Pokoknya bismillah saja. Ada kemauan ke luar negeri, bismillah, berangkat saja. Kalau membaca bismillah itu paden mbak gitu. Bismillah, jangan simillah baca. Ada orang awak baca bismillah ke bismillahirrahmanirrahim, simillah. Tak tandu daerah. Mengapa harus dipadein baru? Nyoba do tiap huruf pertama yang kita sabui. Kalau ada orang bertanya kepada kita, apa huruf pertama kali yang diucapkan oleh makhluk? Huruf itu adalah ba. Ya, apa hurufnya? Ba. Seluruh yang Allah turunkan, saya membaca di dalam mukaddimah kitab-kitab yang saya baca,
Kitab suci yang Allah turunkan rahasianya terhimpun pada 4 kitab. Al-Quran, Taurat, Zabur, Injil. 4 ini terhimpun rahasianya pada Al-Quran. Al-Quran terhimpun rahasianya pada Al-Fatihah. Al-Fatihah terhimpun rahasianya pada Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim terhimpun rahasianya pada Ba. Ba terhimpun rahasianya pada titik ba. Apa kata Sayyidina Ali? Wa anan nuqtah. Dayan titik itu. Itu kata Sayyidina Ali. Jadi membaca bismillah itu jangan lupa itu. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau makan semua dah harus sangit-sangit dia jole perlu. Bismillahirrahmanirrahim. Belajar Bismillahirrahmanirrahim. Itu yang baik-baik saja. Apa dalilnya ba itu huruf yang pertama kali diucapkan ketika Allah bertanya kepada seluruh makhluk, alastu bi rabbikum? Apa jawabannya? Qalu, artinya qalu bala. Bala, ba huruf pertamanya. Ya. Nah, kalau enggak dan sampai enggak terbayang dia itu. Untunglah sampai. Kalau bertanya orang suak, apa huruf pertama yang diucapkan oleh makhluk? Jawabannya adalah ba. Baru lelok baca. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ya apa tahu bang suak? Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Santri dan santriwati yang saya cintai, apa yang ada di hadapan kita sekarang ini contoh dari semangat yang tinggi, contoh dari kemauan kita. Menuntut ilmu itu 2 saja. Yang pertama, tunduk di hadapan ilmu. Yang kedua, patuh atau beradab di hadapan guru. Apa kata Imam Syafi'i? Pulang dia dari tempat kutab tadi, setelah guru mau mengajarnya, apa katanya kepada ibunya? Ya ummah, ta'allamtu kaifa dhul lil ilmi wal adaba lil muallim. Wahai ibuku yang tercinta, kini lah belajar denlah bapa cara merendahkan diri di hadapan ilmu dan beradab kepada guru. Itulah kuncinya menuntut ilmu itu. Puncaknya baru istiqamah. Tunduk di hadapan ilmu itu apa maksudnya? Jangan dipilih-pilih pelajarannya. Beradab kepada guru apa maksudnya? Jangan dipilih-pilih guru. Itu salah satu prakteknya. Jangan soalnya kuliah ke luar negeri, jauh-jauh kuliah pelajaran kau masuknya. Pelajaran kau ndak masuk dah. Kenapa? Ndak lama guru dah. Berarti dia tidak tunduk di hadapan ilmu dan tidak beradab kepada guru. Jauh-jauh ke luar negeri hanya mau tidur saja. Ngapain jauh-jauh? Mending di rumah saja tidur. Di rumah saja. Di Mesir yang saya tahu, itu cuacanya 2 saja. Dingin satu, dingin sekali satu. Ada musim seminya, tak lama. Kalau di Sudan panas satu, panas sekali satu. Jadi kalau perginya putih itu pulangnya bisa hijau itu. Tetapi yang pulang-pulang ni enggak, saya tengok ya. Yang pulang-pulang ni enggak. Saya tengok Ustaz Somad pulang dari Sudan kan tambah gagahnya kan. Tambah gagahnya. Banyak itu dosen-dosen guru-guru kita, ustaz-ustaz kita yang pulang dari Sudan, tambah gagah mereka. Ya, ada alumni kita yang baru selesai S2 dari Sudan ini, Ustazah Julia. Itu master bahasa Arab. Julia menurut kalian namanya laki-laki itu perempuan dia? Perempuan S2 di Lunagawi. S2-nya di mana? Di Sudan. S1-nya itu di UIN kita. Berangkat dia ke S2 ke Sudan. Apa modalnya? Orang tuanya mengizinkan. Jadi ini izin orang tua ini luar biasa ini. Luar biasa sekali. Apa bapak, ibu-ibu, guru-guru kalau ada anak yang nak ke Lunagawi, anak kita, jangan diambil boleh. Jangan diambil boleh. Kalau mampu sekolahkan. Kalau tidak mampu, cari kira-kira ada tidak yang akan membantu dia.
Jangan pailo kalau naga ile na. Kau mati waang di situ. Itu kodok namanya bu itu. Itu orang tua nenek itu koton deh, kalau di Indonesia ndak akan mati wak. Koton deh, kalau di Indonesia ndak akan mati. Jangan dihalang, kasih motivasi terus. Ada satu lagi ini yang saya lupa, itu Tariqah Ukhti Muslimah. Tariqah Ukhti Muslimah, angkatan Rangga itu ya. Kan sedang Al-Quran dia di apa? Palembang atau Bogor? Palembang ya. Kabarnya kemarin itu minta ijazah dia, minta fotokopi ijazah dikirimkan untuk persyaratan tak ke Sudan tak ke Yaman katanya. Sudan juga ya. Menurut kalian Tariqah Ukhti Muslimah itu laki-laki atau perempuan? Ya, perempuan itu mentalnya harus mental baja, jangan mental cipui. Mental keong, jangan. Nggak terasa. Yang berat ke luar negeri itu 2 minggu pertama saja. Sudah itu 4 tahun sesudah itu. Itu berat semua. Ya. Tapi sampai kita di negeri kita, baru terasa indahnya. Ini saya sampaikan kepada santri dan santriwati yang berangkat. Yang kita cari ke luar negeri itu kunci pengetahuan. Kunci pengetahuan. Karena belajar yang sesungguhnya adalah ketika kita sampai ke masyarakat kita. Percayalah kalian kedayan. Saya kuliah di Azhar, 4 tahun di Azhar. Alhamdulillah selesai 4 tahun dalam kondisi yang luar biasa tantangannya karena tidak dapat beasiswa sebelum berangkat dari sini. Sampai di sana alhamdulillah karena nilai baik, lumayanlah nilai saya, dapat beasiswa akhirnya. Apa yang diberikan oleh universitas kepada saya kunci saja, tidak lobion. Kunci apa? Kunci pengetahuan. Agar apa? Agar pulang nanti kita ke kampung kita, kunci itu kita pakaikan ke pintu-pintunya. Jadi guru yang sebenarnya adalah masyarakat kita. Apa guna sekolah kalau negeri? Pulang ke Indonesia tidak terpakai di umat. Jauh kuliah kalau negeri, pulang ke Indonesia tidak terpakai di uang banyak dah. Sia-sia ilmunya. Sama dengan dokter. Dokter itu guru yang sebenarnya bukan guru dia, dosen dia di kuliah. Dosen itu kerjanya tinggal suruh baca ini, baca itu. Katanya lah kau minura ini yang kuliah S2. Kalau engkau buat inyak, itu kau jadi dosen aja. Tapi siapa guru dokter yang sesungguhnya? Pasiennya. Datang pasien ke rumahnya, ke klinik dia sakit, diperiksa oleh dokter. Keluarlah kunci-kunci tadi itu. Oh kalau sakit selemo, berarti bodrek ube kau, umpamonya kau. Kalau sakit pawi, berarti obat pencahar obatnya. Dia analisa dia. Makanya kalau ada dokter yang suka marah-marah kepada pasiennya, itu dia durhaka kepada gurunya itu. Kalau ada ustadz yang suka marah-marah kepada jamaahnya, itu ustadz yang tidak menghargai gurunya. Kojo menyosek-nyosekin jamaah aja, kojo itu pengibangi namun. Tidak boleh ya. Di santri dan santriwati yang saya cintai, mudah-mudahan santri yang akan berangkat ini diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berangkat dalam keadaan sehat walafiat. Saya lupa tadi bertanya. Berangkatnya kapan rencananya, Abu Rizal? Desember? November tak berapa hari lagi. Bulan 11 ya. Tahun ini, tahun depan. Tahun ini insyaallah. Mudah-mudahan Yaswi Ismail dengan Febrian Putra Evasman. Kemudian siapa yang belum keluar apanya itu? Ustaz Sulaiman. Dayat. Dan kemudian juga mudah-mudahan Tariqah Ukhti Muslimah, jika memang dia bertekad untuk melanjutkan pendidikannya keluar, diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala berangkat dalam keadaan sehat, selamat selama di perjalanan,
selamat pula hendaknya sampai di tujuan dan betul-betul menuntut ilmu di negeri orang. Yang lain-lain itu embel-embel saja. Embel-embel saja. Bukan berarti ke negeri orang lalu tak boleh kita jalan-jalan, boleh. Tapi tujuan utama kita adalah menuntut ilmu. Banyak hal yang dapat kita lakukan di sana yang akan kita bawa pulang ke kampung halaman kita. Kita perlu orang-orang yang cerdas dalam ilmu agama. Kita perlu orang-orang yang cerdas dalam ilmu kedokteran. Kita perlu orang-orang yang cerdas dalam ilmu falak. Ilmu falak itu ilmu yang langka. Kita perlu orang-orang yang cerdas dalam ilmu teknologi. Kalau bisa ada alumni kita ini yang mengabdikan dirinya membuat software yang multifungsi berhubungan dengan keislaman, yang bisa diakses secara gratis. Jangan dijadikan itu bisnis semata-mata. Itu kan luar biasa itu. Orang zaman sekarang sudah mainannya hanya software saja. Kalau dulu orang jualan masih pakai toko besar-besar, dibikin toko bertingkat-tingkat. Sekarang enggak. Orang jualan lewat handphone saja. Apa namanya, Tokopedia, namanya Lazada, Shopee. Boleh beli-beli. Tiket.com. Pigi-pigi mau cari hotel atau penerbangan. Itu dari mana itu software itu? Software. Kalau bisa kita membuatnya, ada alumni kita ini yang mengambil jurusan itu, kan luar biasa sekali itu. Kalau sampai mereka di tujuan, berarti sudah terbuka peluang untuk kalian. Itu positifnya bagi kalian. Sudah nampak jalur-jalur yang bisa ditempuh oleh santri-santri kita yang lain. Yang mau ke Turki sudah ada santri kita di sana. Yang mau ke Mesir sudah, alhamdulillah, sudah banyak. Yang mau ke Sudan sudah ada santri kita Ustadz Andre Wahyudi di sana sekarang ini. Yang mau ke itu aja bro, yang keluar negeri. Ini kalau jadi berangkat, ada yang ke Aljazair. Mudah-mudahan Ustadz Barul Ahlam betah di sana dan menyelesaikan pendidikannya di sana. Sudah ada pula alumni kita di Aljazair. Aljazair itu kampungnya, negeri asalnya Zainuddin Zaidan itu. Memang beliau sudah pindah ke Perancis. Belum cerita kawan. Santri dan santriwati sekalian, kalau jadi ada yang berangkat ke Belarus, Aldi itu, insya Allah sudah ada pula peluang untuk ke sana. Dan kalau ada kesempatan kita yayasan menjajaki negara-negara lain, kita buat hubungan kerjasama dengan Yaman umpamanya. Berapa banyak ulama-ulama Indonesia yang muncul dari Yaman, habaib itu rata-rata dari Yaman. Dengan universitas di Jordan umpamanya, di Ordon, Jordania. Ini Jordan ini nak merek sepatu Jordan, nak itu. Itu banyak ulama-ulama di sana. Di kampungnya Gaddafi. Apa nama kampung Gaddafi? Negaranya Libya. Di tempat Ustadz Hadi Hidayat mengaji. Itu perlu dijelajahi itu. Dan siapa yang akan membuka itu? Kalian. Mudah-mudahan seluruh niat baik kita diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin Allahumma amin. Sekali lagi selamat alfu mabruk untuk kalian yang akan melanjutkan pendidikannya keluar. Jangan lupa doakan almarhum Buya gitu. Jangan lupa. Selalu ambo sabuin di kelas dulu tuh. Salah satu tuah murid gua tekonang di ijazah guru. Nya kalau ndak dia guru dah ndak jadi gitu. Ndak jadi. Percayalah. Untuk yang lain bagai jangan lupa sesudah sholat berkirim Fatihah. Berkirim doa untuk almarhum Buya kita. Untuk almarhum guru-guru kita yang telah mendahului kita. Untuk almarhum umi-umi kita. Jangan lupa. Setiap ajaran yang kita sampaikan pahala akan mengalir kepada beliau.
Dan jangan lupa mendoakan guru-guru kita. Jangan lupa mendoakan agar pesantren ini tetap berjalan dengan baik, menjadi menara adab dan ilmu. Dan yang terakhir, jadilah santri sejati. Siapa santri sejati? Yang menjunjung tinggi pesan Nabi, yang menjunjung tinggi ajaran Nabi. Orang tua patuhi dan sayangi. Petuah guru didengar dan turuti. Berbuat baik senantiasa dilazimi. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi. Jadilah santri sejati. Dimanapun kita berada, itu yang perlu kita jaga. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Abuya. Kita masuki acara selanjutnya. Sepatah kata dari salah seorang alumni yang menuntut ilmu ke luar negeri oleh Rangga Saputra. Kepadanya waktu dan tempat kami persilahkan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sebelum kita lanjutkan, mari kita bersama kirimkan Al-Fatihah untuk almarhum Abuya Kiai Haji Bakhtiar Daud beserta istri, dan untuk guru-guru kita yang telah mendahului kita. Kita niatkan, kita kirimkan Al-Fatihah. Semoga hendaknya Allah selalu melapangkan kubur mereka, melapangkan kubur guru-guru kita, dan ditempatkan di tempat yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita hormati, yang sama-sama kita muliakan Abuya Gurunda Kiai Haji Muhammad Abdi LCMA. Semoga Allah selalu menjaga beliau, selalu melindungi beliau di dunia dan di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan Ketua Yayasan Al-Ustadz Dr. Handus Haji Syafrizal MSI, dan yang sama-sama kita muliakan dan kita hormati para majelis guru yang tak dapat ana sebutkan namanya satu persatu, dan insyaallah kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Dan yang saya cintai, yang saya banggakan, yang saya hormati para santriwan dan santriwati. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana sampai pada hari ini Allah tak berhenti, Allah tak henti-hentinya memberikan nikmat kepada kita, sehingga sampai pada hari ini juga kita masih bisa bernafas, masih bisa melangkahkan kaki, mengangkat tangan, masih bisa mencari ilmu. Itu semua merupakan nikmat Allah
yang Allah berikan kepada kita yang kadang tanpa kita sadari. Jadi sekurang-kurangnya syukur yang kita berikan kepada Allah yaitu mengucapkan kalimat alhamdulillahi rabbil alamin. Dan semoga kita termasuk hamba-hamba yang selalu mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat bersampul salam kita hadiahkan, kita ucapkan kepada junjungan alam yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Semoga dengan salawat dan salam yang kita bacakan tadi menjadi penolong dan syafaat kita di yaumil mahsyar nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Abuya, Ustadz Umi, santriwan dan santriwati yang kami hormati, Rangga mewakili teman-teman yang insyaallah akan berangkat melanjutkan pendidikan ke negara yang kami inginkan. Tak banyak yang ingin kami sampaikan. Tak dapat baca cakap oleh Bapak Ustadz Umi. Kami bisa seperti ini itu bukan karena kecerdasan kami, bukan karena kepandaian kami. Kami bisa seperti ini, poin utama adalah berkah dan doanya seorang guru. Berkah dan doanya seorang guru. Seperti apapun guru, contoh apapun guru tu, kalau nyola mengajarkan satu huruf kepada kita, dia adalah guru kita. Jadi kami yang bangkit ko, ndak dek kami codiok ndak. Kecerdasan dan kepandaian bukan menjadi poin utama kita menjadi sukses. Akan tetapi kesuksesan yang akan kita raih, salah satu kunci utamanya ialah berkah seorang guru. Jadi kami ko ndak lo elok waktu sekolah doh. Ada juga kadang lolok sambil belajar, kadang permisi alasan KWC PK kantin. Ada juga kadang kami bek contoh tu. Jadi Ustadz Umi, Abuya, hanya ucapan minta maaf yang kami ucapkan, karena maaf dan restunya seorang guru itu menentukan nasib awak ke depannya. Jadi kami mohon maaf sedalam-dalamnya, mohon maaf kepada Abuya, Ustaz dan Umi yang kadang kami tongkau, tidak mendengar kata-kata Umi Ustaz, kadang cabut kalau macam. Kami mohon maaf sedalam-dalamnya Ustaz. Dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya dari kami tidak mengenal apa itu agama Islam menjadi kenal. Tidak pandai kami baca Al-Quran, terbata-bata kami menyobik huruf-huruf Al-Quran. Di siku kami boleh kenal huruf-huruf Al-Quran. Godang manfaat yang kami rasakan. Salah satu, Rangga bacito ketek, sewaktu karantina di Jakarta, yang daftar itu hampir 200 orang, yang diterima hanya 10 orang se-Indonesia untuk memasuki program hafalan Quran. Alhamdulillah, dari 10 uang tu masuk nama Rangga, dan Rangga nomor 2 se-Indonesia ketika masuk karantina di Jakarta. Dan itu ambo yakin itu ndak ada ambo codiok ndak. Dan ambo yakin itu pasti dari berkah dan seorang guru. Pasti dari itu. Dan berjalannya waktu, ketika di musim dan ketika gerhana matahari, bersepuluh orang kami di sana se-Indonesia yang lata pilio, Rangga diminta menjadi imam gerhana matahari di kota Depok di Jawa Barat ketika itu. Ambo nak menyangko itu bukan ambo codiok baca Quran, ndak. Itu karena berkah dan doa seorang guru.
Jadi contoh apapun guru tu jangan dilawan. Jangan dilawan. Ikuti apa yang disebut di guru tu. Ikuti. Dan juga kami mohon doa kepada Abuya, Al-Ustadz dan Umi dan adik-adik sekalian. Semoga keberangkatan kami dilancarkan oleh Allah, diberkahi oleh Allah, selamat sampai tujuan, dan semoga dengan kami berangkat ini menjadi peluang-peluang terbesar untuk adik-adik sekalian untuk melanjutkan pendidikannya ke depan nanti. Dan mau bersama-sama kita wujudkan kok dapet pondok kok punya sodo. Pondok ini punya semuanya. Segala bidang yang ada di dunia ini, kalau dapat, pondok ini megang semuanya. Jadi jangan patah semangat untuk menuntut ilmu. Jangan patah semangat. Male emang pastikan datang, tapi harus dilawan. Kalau awak nio maju, berjuang. Tapi kalau hanya begitu saja, ancak dan sekolah leh. Bantu ayah mak dumah berfaedah juga. Tapi kalau nyo ingin menjadi orang, berjuang. Apa yang ada di depan mata hadapi. Jangan patah semangat. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi kami mohon doa. InsyaAllah yang untuk ke Sudan kami akan berangkat pertengahan November insyaAllah, kalau tak ada halangan sampai kini. Dan yang untuk ke Mesir insyaAllah perkiraan bulan 12. Dan kalau yang lain itu kami belum mengetahui. Dan insyaAllah tahun iko bangkit sodo insyaAllah. Jadi kami mohon doa, apalagi dek conoko keadaan kini, mudah-mudahan lancar hendaknya urusan kita sampai ke apa yang kita inginkan. Amin amin ya rabbal alamin. Rangga minta maaf apabila ada kesalahan, baik itu dari perkataan maupun perbuatan. Benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, salah datangnya dari hamba pribadi. Hamba mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa penyejuk kalbu oleh Ustaz Syahril SAG. Kepadanya waktu dan tempat kami persilahkan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita ikhlaskan niat kita bersama. Mudah-mudahan apa yang menjadi hajat pondok ini menjadi hajat kita semua, ya, termasuk yang akan berangkat menuntut ilmu, diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk menjaga etika, saya tidak akan duduk di sini karena bagian dari etika berdoa adalah menghadap kiblat. Jadi saya duduk di bawah saja. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa natubu ilaih. Nastaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa natubu ilaih. Nastaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa natubu ilaih. Min jami'il ma'asi wa dzunub ila hadratin nabiyina Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa zurriyyatihi wa likafatil anbiya wal mursalin wal awliya wa syahada'i was salihin wa li asatizina wa li asatizatizana. Allahumma ighfir lahum warhamhum waj'al qabrahum rawdatan min riyadil jannah wa li hadhihi niyyah wa kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdasy syakirin, hamdan na'imin, hamdan yafi ni'amahu wa yukafi'u mazida. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala Sayyidina Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya Ghafur faghfir dzunubana wal walidayna warhamhuma kama rabbawna shighara. Allahumma ya alim allimna ma jahilna wa 'allimna ma yanfa'una. Rabbana zidna ilman nafi'a warzuqna fahman wasi'a. Allahumma la tad'alana fi maqamina hadza zamban illa ghafarta wala hamman illa farajta wala dainan illa adaita wala musafiran illa wasalta wala hajatan min hawaijid dunya wal akhirah illa qadaitaha wa yassartaha ya akramal akramin. Allahumma qdhif fi qulubina raja'ak wa qata' raja'ana amman siwaka hatta la narju ahadan ghairak. Allahumma ya ghani ikfina bi halalika an haramika wa aghnina bi fadlika amman siwaka. Allahumma hassil maqasidana wa muradana fid dunya wal akhirah ilal khairi was salihati qarribna wa anis syarri wal fahisha wal munkar ab'idna. Allahumma dafa'anna al ghalaa wal balaa wal fahsya wal munkar wat ta'un wasyada'id wal mihan wal fitan ma dhahara minha wa ma batan min baladina hadza wa min sairil biladi amma innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Al-Ustadz. Demikianlah rangkaian acara kita pada pagi hari ini. Jikalau seandainya terdapat kesalahan, saya mohon minta maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.